Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Promo 2 yang untuk memenuhi tugas mata kuliah reputasi media. Saya Nurul Anissa dalam podcast kali ini. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu reputasi media. Nah, reputasi media ini berkaitan dengan kepercayaan publik. Namun di era digital ini, media menghadapi banyak tantangan. Salah satunya praktik clickbait dan pemberitaan online. Nah, judul ini sangat sensasional. Nah, tetap menarik untuk dikaji. Tetapi justru merusak citra dan reputasi media yang masyarakat. Untuk memahami dan memahami tersebut, kita telah bersama dengan 3 narasumber dengan latar yang berbeda. Silakan memperkenalkan masing-masing narasumber. Halo, saya Ikra Madani, bekerja sebagai jurnalis atau pengelola konten di media online. Halo, saya Punya sebagai masyarakat umum dan pembaca berita online aktif di media sosial. Halo, saya Gusti Afriana sebagai akademisi atau pengamat media yang berfokus pada kajian komunikasi dan etika media. Nah, yang kita sedang jumpai ini kan seperti terkesan provokatif dan bombastis. Namun setelah dibaca, isi dan judulnya itu berbeda. Nah, fenomena ini dikenal sebagai clickbait, yang mana itu menarik perhatian pembaca dengan judul yang berlebihan. Kasus ini penting untuk dibahas dan berdampak pada reputasi media dan kepercayaan publik. Nah, dari sisi media nih, mengapa praktik clickbait ini masih sering digunakan? Di era digital, media berada dalam persaingan yang sangat ketat. Jumlah klik dan trafik sering dijadikan ukuran keberhasilan mereka. Judul yang sensasional dianggap sebagai cara yang paling cepat untuk menarik perhatian pembaca. Namun, jika kita kendalikan, clickbait bisa menjadi bumerang. Ketika pembaca merasa tertipu, kepercayaan mereka terhadap media akan menurun dan reputasi media juga ikut terdampak. Jadi, apakah semua judul menarik itu bisa disebut clickbait? Tidak. Judul menarik masih diperbolehkan selama sesuai dengan isi berita. Clickbait terjadi ketika judul terlebih-lebihkan dan menyesatkan pembaca. Oh, ini dari sudut pandangan masyarakat sebagai pembaca nih, bagaimana pandangan Anda dalam menghadapi berita clickbait ini? Sebagai pembaca, tentu saya sering merasa kecewa ya. Judulnya terlihat penting, tapi pas kita lihat isinya biasa aja. Nah, akibatnya sebagai pembaca ragu terhadap media yang memberitakan itu. Nah, lama-kelamaan saya lebih memilih media yang konsisten dan jujur. Nah, bagi saya, kepercayaan pembaca itu lebih penting daripada judul yang sensasional dan bombastis. Jadi, apakah hal ini mempengaruhi cara Anda menilai reputasi media? Ya, menurut saya sangat mempengaruhi. Nah, media yang sering clickbait saya anggap tidak profesional dan kurang bertanggung jawab karena terlalu melebih-lebihkan. Nah, dari sudut pandang akademis, bagaimana clickbait ini mempengaruhi reputasi media? Dalam kajian komunikasi, reputasi media dibangun dari kepercayaan, konsistensi, dan tanggung jawab sosial. Clickbait memang meningkatkan perhatian jangka pendek, tetapi merusak citra diri media dalam jangka panjang. Media bukan hanya institusi bisnis, tetapi juga institusi sosial yang berperan mencerdaskan masyarakat. Jika etika diabaikan, maka fungsi sosial media akan melemah. Dari ketiga sudut pandang yang berbeda ini, terlihat ada perbedaan kepentingan. Nah, bagaimana media seharusnya menyeimbangkan tuntunan bisnis dan etika? Oke, media harus mulai mengedepankan kualitas informasi, bukan hanya jumlah kliknya saja. Karena kepercayaan publik adalah modal utama reputasi media. Kalau dari saya sebagai pembaca, saya akan lebih setia kepada media-media yang jujur dan transparan. Jadi, dari ketiga narasumber ini, apakah ada solusi agar reputasi media tetap terjaga? Ada. Solusinya itu, media harus konsisten menerapkan etika jurnalistik. Kalau dari akademisi, literasi media masyarakat juga perlu ditingkatkan.
sebagai pembaca, masyarakat tuh harus lebih kritis lagi dan tidak mudah untuk menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Nah, dapat kita simpulkan nih, dari reputasi media ini adalah aset jangka panjang, yang mana kita cuma mencari untung saat, tapi merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, media, akademis, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kualitas informasi. Nah, terima kasih kepada teman-teman sebagai narasumber dan teman-teman yang telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk kepentingan reputasi media. Saya Nura Anissa selaku host dalam episode ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.